ACT mulai melawan, ditulis oleh Erika Ebener. Atas pencabutan izin PUB ini, ACT mulai melakukan perlawanan dengan membuat pernyataan pada media bahwa pencabutan izin PUB ACT dilakukan dengan prosedur yang menyalahi Permensos nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan PUB, pasal 27 yang menjelaskan adanya proses yang harus dilalui secara bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali kita akan mengulas perjalanan berita terkait dengan ACT yang kian berpolemik ya. Dan kali ini hal yang mengejutkan kita semua bahwa dari berbagai berita yang begitu viral di berbagai media sosial, termasuk ya salah satu tokoh PA212 Novel Bamukmin mulai pasang badang yang membela habis-habisan perlawanan yang cukup membara terhadap tudingan kepada ACT ini. Dan yang paling menarik ini adalah bahwa petinggi ACT itu kemudian mulai melawan. ACT mulai melawan, ditulis oleh Erika Ebener. Berita yang diturunkan Tempo tentang kebocoran dana umat yang mengalir ke para pengurusnya dalam bentuk gaji dan fasilitas hingga penyelewengan dana donasi dan konflik internal cukup menampar kita semua, dan tentu saja menampar pemerintah. ACT yang diketahui pernah mengirimkan dana bantuan pada pihak pemberontak, hari ini terungkap bahwa tindakan ACT yang setiap bulannya berhasil mengumpulkan dana sumbangan masyarakat hampir mencapai 0,5 triliun rupiah, ternyata melakukan banyak hal yang tidak jauh di luar nalar manusia waras. Dari apa yang diberitakan Tempo, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa ACT sebagai badan hukum yang berbentuk yayasan, yang menspesialisasikan diri sebagai sebuah lembaga yang melakukan kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf, ternyata tak mampu menahan diri dari godaan uang ratusan miliar rupiah untuk tidak memperkaya diri pribadi para pejabatnya. Karena kebodohan ini, pihak pemerintah segera bergerak cepat dengan mencabut izin PUB-nya, sehingga ACT tidak bisa lagi melakukan pengepulkan dana apapun dari masyarakat. Atas pencabutan izin PUB ini, ACT mulai melakukan perlawanan dengan membuat pernyataan pada media bahwa pencabutan izin PUB ACT dilakukan dengan prosedur yang menyalahi Permensos nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan PUB, pasal 27 yang menjelaskan adanya proses yang harus dilalui secara bertahap. Presiden ACT, Ibnu Hajar, dalam keterangannya menyebutkan bahwa melalui pasal 27 Permensos nomor 8 tahun 2021 disebutkan sanksi administrasi bagi penyelenggaraan PUB yang memiliki izin melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah teguran secara tertulis, tahap kedua adalah penangguhan izin, dan tahap ketiga barulah pencabutan izin. Hingga kini kami masih belum menerima teguran tertulis, kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga mengklaim bahwa pihaknya telah berupaya transparan dalam mengelola keuangan yang berasal dari donasi publik. Dia menyayangkan keputusan Kemensos mencabut izin PUB ACT. Kami telah menunjukkan sikap kooperatif. Kami juga sudah menyiapkan apa saja yang diminta oleh pihak Kemensos terkait dengan pengelolaan keuangan. Kami perlu menyampaikan pada masyarakat bahwa kami sangat kaget dengan keputusan ini, ucap Ibnu Hajar. Nah, ini kemudian menjadi tambah menarik dan semakin seru polemik yang selama ini menempa ACT. Bagaimana tidak kalau sebelumnya PPATK sudah memblokir rekening ACT kurang lebih 60, lalu kemudian Densus 88 juga terlibat mencoba melakukan upaya-upaya penanganan karena ada kecurigaan dana yang mengalir ke sarang teroris. Demikian pula Kementerian Sosial kemudian bertindak tegas mencabut izin daripada ACT.
Setelah berita itu kemudian menguasai jagat media sosial, ya, membuat netizen ada yang kemudian pasang badan membela ATC, tetapi mayoritas lalu kemudian meminta ACT untuk diproses, ya, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Tetapi apa yang ditampilkan oleh pengurus ATC ini itu kemudian menunjukkan sikap, ya, bahwa pada prinsipnya mereka tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan banyak pihak. Dia pun melawan. Nah, ini kalau sudah seperti ini, ada perlawanan, ya kita tidak tahu apakah bakal ada yang remuk, siapa yang bakal mampus, ya kita akan lihat proses berikutnya. Saya akan coba bacakan di media pojok 1. Di obok-obok pemerintah, Yayasan ACT mulai melawan. Kami sangat kaget dengan keputusan Kemensos. Pojok 1, Jakarta, Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT mulai melawan. Usai diobok-obok pemerintah, ACT sangat kaget dengan keputusan Kemensos mencabut izin pengumpulan uang atau barang PUB. Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT mengaku kaget atas keputusan Kemensos mencabut izin pengumpulan uang dan barang. Yayasan ACT mengaku selama ini belum pernah ditegur oleh Kemensos tanpa izin, mereka langsung cabut. Tak bertahap, prosedur menurut ACT justru tak sesuai dengan Permensos nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan PUB. Pasal 27 yang telah dijelaskan adanya proses yang harus dilakukan secara bertahap. Presiden ACT Ibnu Hajar dalam keterangannya Rabu 6 Juli 2022 menyebutkan bahwa melalui pasal 27 Permensos nomor 8 tahun 2021 disebutkan sanksi administrasi bagi penyelenggara PUB yang dimiliki izin melalui 3 tahap. Pertama, ada teguran secara tertulis, kedua penangguhan izin, dan ketiga baru pencabutan izin. Hingga kini kami masih belum menerima teguran tertulis, kata Ibnu Hajar. Nah, karena itu pihak Yayasan mengaku kaget atas keputusan Kemensos mencabut izin PUB mereka. Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sangat kaget dengan keputusan ini, kata Ibnu Hajar. Jadi Presiden ACT dibikin terkaget-kaget, ya, oleh Kemensos karena telah mencabut izin PUB. Tetapi ini bukan hanya sekedar kaget, ya. Karena bagaimanapun juga bahwa bukti-bukti permulaan saya kira itu dijadikan dasar bagi Kemensos untuk kemudian mencabut. Saya kira Kemensos juga tidak akan berani bertindak melakukan, ya, tindakan se-ekstrem itu jika tidak memiliki alasan dan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Ya, jelas kita berharap bahwa ini bakal ada titik terangnya. Kita akan melihat seperti apa perlawanan yang dilakukan oleh ACT, ya, apakah dia akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, kita akan lihat prosesnya seperti apa keberanian dan upaya yang akan dilakukan oleh Presiden ACT ini. Mari kita tunggu sama-sama. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.